sambut pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Faiz. Ayo Mas, bangun di Jakarta. Oke, terima kasih Pak, silakan duduk. Oke, selamat malam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faid, latar belakang saya seorang sarjana manajemen bisnis. Senang sekali pada hari ini saya dipercaya sama para pengundang Anda untuk membawakan satu materi yang mungkin bisa merubah hidup Anda 1-2 tahun ke depan. Nah, saya mau tanya sama Anda, siapa di antara Anda yang pertama kali hadir hari ini, boleh angkat tangan? Wah, aplaus dulu untuk Anda semua Bapak Ibu. Oke, hari ini kita akan memberikan sebuah peluang yang judulnya adalah 2 kunci penting dalam kehidupan, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak bahwa setiap orang di dunia pasti pengen sehat? Setuju. Dan setiap orang di dunia pasti pengen sejahtera. Ada nggak orang di luar sana yang pengen sakit-sakitan? Nggak ada. Ada nggak orang di luar sana yang pengen hidupnya miskin? Nggak ada. Artinya pasti setiap orang pengen mendapatkan dua-duanya. Cuma pertanyaannya, kalau Anda diminta untuk memilih, Anda pilih mana? Sehat dulu atau sejahtera dulu Bapak Ibu? Saya mau tanya sama Anda, kalau Anda disuruh memilih, pilih uang 1 juta atau 1 miliar? Oh, tadi katanya sehat dulu. Oke, 1 miliar nolnya berapa Bapak Ibu? 9. Tapi kalau angka satunya hilang di depan, berapa angkanya Bapak Ibu? Itulah yang namanya kesehatan, seperti angka 1. Ketika kehilangan kesehatan, kita akan kehilangan semua Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan bicara soal kesehatan. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan, Bapak Ibu sadar nggak bahwa hari ini, sekarang itu kondisinya berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Bahwa hari ini itu racun lebih banyak beredar di sekitar kita. Betul nggak? Betul. Racun dari mana? Dari luar tubuh, dari dalam tubuh. Terutama yang paling banyak dari luar Bapak Ibu. Dari mana? Dari makanan. Saya dapat kabar Bapak Ibu, 80% penyakit hari ini itu masuknya lewat mulut. Setuju nggak? Setuju. Kita lihat makanan-makanan sekarang ya. Lebih banyak yang kasih pengawet, ya nggak? Kira-kira Bapak Ibu seminggu ke belakang lebih banyak makan yang digoreng atau yang direbus? Kalau digorengnya berkali-kali pakai atau langsung gonta-ganti minyaknya? Berkali-kali pakai. Dari makanan. Terus apa lagi? Minuman, udara. Ada di antara Anda yang suka merokok? Atau jadi perokok pasif? Asap kendaraan bermotor, rokok, itu udara juga masuk. Terus dari mana lagi? Racun juga datang dari radiasi Bapak Ibu. Siapa di antara Anda yang hari ini pakai handphone? Boleh angkat tangan? Wah. Kayaknya yang gak angkat tangan malah gak ada ya Bapak Ibu. Artinya apa? Zaman sekarang pasti setiap orang pakai yang namanya handphone. Bapak Ibu pernah coba gak? Kalau Anda coba teleponan ya agak lama gitu. 15 menit, 30 menit, 1 jam. Lama-lama kuping panas gak? Nah itu yang namanya radiasi Bapak Ibu. Anda coba bayangkan, Anda taruh handphone Anda itu biasanya di mana? Di saku bawah atau saku atas. Ternyata menurut penelitian kalau kita taruh di saku bawah bisa berbahaya untuk prostat Bapak Ibu. Kalau kita taruh di atas bisa berbahaya untuk jantung. Nah akhirnya apa? Racun ini masuk terus dalam tubuh, tanpa kita sadar Bapak Ibu, ternyata manusia ini akhirnya terbagi-bagi dengan beberapa golongan. Secara kesehatan kita taunya ada yang namanya orang sakit sama orang, tapi ternyata menurut WHO Bapak Ibu dibagi 3. Ada yang namanya orang sakit, ada yang namanya orang sehat, dan ada yang namanya sehat bermasalah. Dan ternyata yang sakit itu jumlahnya sangat sedikit, hanya sekitar 5%. Yang sehat hanya 5%. Sementara yang sakit ada sekitar 20% Bapak Ibu. Berarti sisanya di mana? Sehat bermasalah. Apa sih yang namanya sehat bermasalah? Sehat bermasalah tuh physically kelihatannya kayak yang sehat. Tapi sebenarnya dalamnya banyak masalah. Bapak Ibu pernah dengar nggak ada orang di luar sana, Anda baru ketemu hari itu, ketawa-ketawa, tiba-tiba kena stroke, ada nggak? Ada nggak tetangga Anda yang baru ketemu kemarin, tiba-tiba masuk rumah sakit, ada? Ada, saudara kita, kenalan kita yang mengalami hal yang serupa Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak orang tidak sadar bahwa kita masuk di kategori sehat bermasalah. Gejalanya seperti apa yang namanya sehat bermasalah? Ini beberapa gejalanya. Rambut rontok, sering kencing, perut buncit, susah tidur, sering lupa. Ada di sini yang pelupa? Banyak gak suka nyari? Kacamata mana? Terus ternyata kacamatanya di atas kepalanya. Ada gak di antaranya yang kalau keluar rumah nyari-nyari kunci? Ada gak? Atau keluar dari ruangan nyari-nyari handphone? Ada gak? Berarti sekarang banyak gak orang pelupa? Banyak Bapak Ibu. Plus dulu untuk Anda semua. Oke. Nah sering lupa. Terus apa lagi? Susah tidur. Saya ingat zaman dulu, mungkin yang lahir di angkatan saya, kita di Indonesia ini ada yang namanya dunia dalam berita. Bener gak? Zaman dulu anak kecil jam 9 ngapain? Pas dunia dalam berita keluar kita semua
Tidur. Coba zaman sekarang. Lihat anak-anak tidurnya jam berapa Bapak Ibu? Wah, ikut nonton bola sampai pagi, bener gak? Ya, banyak gak orang susah tidur zaman sekarang? Banyak. Artinya apa? Orang masuk gejala sehat bermasalah ini ada banyak Bapak Ibu. Dan gejala sehat bermasalah itu sudah lampu kuning. Ibaratnya gini, badan kita itu berusaha berkomunikasi sama kita. Pertanyaannya, mungkin gak badan kita kirim SMS sama kita? Pagi-pagi ibu dapat SMS. Bu Ani, saya jantung Anda. Saya sudah terkena potensi jantung koroner. Mungkin gak? Nggak mungkin. Artinya apa? Badan kita berusaha berkomunikasi sama kita lewat yang namanya gejala sehat bermasalah. Nah, yang kita ajak apa Bapak Ibu? Yang kita ajak adalah cegah sebelum terjadi sakit. Kenapa? Karena kalau sudah sakit biayanya jelas lebih mahal Bapak Ibu. Kira-kira kalau Anda datang ke sebuah rumah sakit, Anda sakit. Rumah sakit bilang suruh bayar berapapun, Anda bayar nggak? Anda sering ketemu nggak keluarga-keluarga di sana yang mereka keluarkan banyak uang, bahkan seluruh harta kekayaannya untuk bisa dapatkan sehat. Betul nggak? Saya punya pengalaman Bapak Ibu, saya punya kemarin di kota kecil namanya Bondowoso, ada seorang ibu, dia punya anak kena penyakit yang namanya gagal ginjal, Anda tahu? Nah karena dia mengalami gagal ginjal, dia harus melakukan yang namanya cuci darah Bapak Ibu. Dan cuci darah Anda tahu berapa biayanya? Biayanya itu sekali cuci darah 1,7. Anak ini perlu cuci darah 1 minggu 2 kali Bapak Ibu. Kira-kira kalau Anda jadi orang tuanya, Anda mungkin gak merelakan anak Anda? Dan kira-kira bagaimana dengan seluruh kekayaan Anda? Berapapun biayanya, Anda akan keluarkan nggak? Berarti lebih baik kita sakit atau kita cegah sebelum sakit Bapak Ibu? Aplaus dulu untuk Anda semua Bapak Ibu. Bahkan di sini Kompas bilang Bapak Ibu ya, 85% kanker itu ujung-ujungnya keluarganya bangkrut Bapak Ibu. Kenapa ya? Karena kondisi kita butuh, bener nggak? Mungkin nggak Anda punya orang yang disayang, lagi sakit terus kita bilang, ya udahlah nak, kamu sabar-sabar aja ya. Kan nggak mungkin, kita akan usahakan bagaimanapun caranya, betul nggak? Oke, nah terus bagaimana Pak caranya kita mencegah sebelum terjadi sakit? Sebenarnya ada banyak Bapak Ibu. Kita bisa jaga pola hidup sehat, kita bisa makan makanan yang lebih bergizi. Cuman kan hidup di kota seperti sekarang, kira-kira Anda jujur aja Bapak Ibu, susah nggak hidup sehat? Siapa di antara Anda yang olahraganya ya seminggu 2-3 kali? Boleh angkat tangan? Oh, plus untuk Anda Bapak Ibu. Susah, bukan nggak mau, kita ngerti nggak itu penting? Tapi masalahnya memang dengan kegiatan kita sangat sulit, betul ya? Nah kita kalau saya punya sebuah solusi yang caranya lebih mudah dan bisa meningkatkan kesehatan Anda mau dengar nggak Bapak Ibu? Solusinya adalah makanan kesehatan Tiens Bapak Ibu. Nah apa sih makanan kesehatan Tiens? Makanan kesehatan itu berbeda dengan obat-obatan. Anda pernah dengar obat-obatan? Kalau Anda tahu obat itu berbeda dengan makanan kesehatan. Obat itu nama lainnya racun. Anda kalau minum obat sakit kepala 2 kapsul, sembuh nggak? Minum 10 kapsul. Nah itu obat nama lainnya racun. Tapi yang kita punya ini adalah makanan. Anda makan pisang 1, makan pisang 10 meninggal nggak Bapak Ibu? Nah itu namanya makanan. Tapi perbedaannya kita punya makanan ini punya fungsi kesehatan Bapak Ibu. Dan menariknya kita punya racikan kuno yang usianya sudah 5.000 tahun. Dan dulu hanya dipakai sama raja-raja Tiongkok kuno Bapak Ibu. Dan yang menarik juga bahannya alami, sertifikasinya internasional, dan konsep yang kita punya adalah pencegahan. Maksudnya seperti apa? Tadi kita bicara soal racun ya. Bapak Ibu saya belajar ternyata badan ini nggak perlu diobatin. Kita bisa mengobati dirinya asalkan kita kondisinya normal. Makanya banyak nggak orang di luar sana dikasih obat macam-macam tapi nggak masuk-masuk obatnya. Dosisnya malah makin tinggi, betul nggak? Karena dia nggak pernah detox Bapak Ibu. Nah sementara konsep kesehatan kita lakukan detox dulu, kita bersihkan dulu badan kita seimbangkan, lalu kita kuatkan. Akhirnya kita bisa mendapatkan yang namanya pencegahan Bapak Ibu. Nah siapa yang memproduksi produk-produknya dan bagaimana sertifikatnya? Nah ini beberapa sertifikatnya Bapak Ibu, next. Oke, nah ini berapa sertifikatnya? Yang pasti Bapak Ibu produk ini sudah dipasarkan di Indonesia kurang lebih 15 tahun, di dunia 20 tahun. Sekarang saya mau tanya sama Anda, ada sebuah produk yang dikonsumsi Bapak Ibu selama 15 tahun. Produknya pasti aman nggak Bapak Ibu? Aman. Jadi kalau Anda tanya soal Badan POM, Depkes itu sudah pasti ada. Bahkan menariknya kita sudah mendapatkan penghargaan-penghargaan internasional. Yang perlu Anda lihat, yang pertama kita sudah punya sertifikat halal. Jadi bagi Anda yang muslim, Anda tidak perlu khawatir untuk bisa mengkonsumsi produknya. Dan yang paling menarik, kita sudah masuk 500 merek terbaik di Asia. Saya mau tanya sama Anda, di Indonesia ada berapa merek? Asia? Kalau produk Anda bisa masuk 500 merek terbaik di Asia, kira-kira produk Anda pasti berkualitas nggak Bapak Ibu? Aplaus dulu dong untuk produk kita Bapak Ibu.
Siapa sih yang memproduksi produk begitu berkualitas? Dengan bangga saya perkenalkan perusahaan kita adalah Tienz International atau Tianzi, Bapak Ibu. Nah, bagi Anda yang belum pernah kenal Tianzi, kebetulan tahun 2014 saya sudah berkunjung langsung datang ke kantor pusatnya. Dia berada di Working Area Development, jadi salah satu kawasan industri di Tianjin, China, Bapak Ibu. Perusahaan Tianzi ini sudah berdiri sejak tahun 95, sementara masuk Indonesia pribadi itu sejak tahun 2000, Bapak Ibu sekalian. Dan menariknya, saat ini perusahaan Tianzi tidak hanya ada di Indonesia, tapi sudah ada di 110 negara. Bahkan jaringan distribusinya sudah ada di 190 negara, Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan, kalau Anda punya sebuah bisnis yang hari ini sudah ada di 5 kota besar di Indonesia aja, Bapak Ibu. Kira-kira perusahaan Anda besar atau kecil? Besar. Nah, Anda bayangkan ini 110 negara. Berapa kecamatan? Berapa kabupaten, Bapak Ibu? Kira-kira mungkin nggak kalau Anda perusahaan kecil Anda bisa tembus 110 negara? Nggak mungkin, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi applause dong untuk Tianzi, Bapak Ibu. Dan apalagi yang menarik, Bapak Ibu, Tianzi memberikan inovasi-inovasi. 3 tahun ke depan kita menerapkan sebuah konsep baru yaitu One Body Two Wings. Apa sih yang namanya One Body Two Wings? Kita sudah punya perusahaan yang sangat besar yaitu Tienz International. Sekarang kita melebarkan sayap-sayap kita, Bapak Ibu. Sayap yang pertama, kita punya yang namanya Rumah Sakit Taijisun. Pada saat saya 2014 datang ke rumah sakit tersebut, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda datang ke kawasan industrinya ini, itu ada satu rumah sakit yang sangat eksklusif sekali dan banyak orang-orang besar di negara Cina tersebut, bahkan di luar negeri jauh-jauh datang ke sana untuk berobat, Bapak Ibu. Anda kalau datang ke rumah sakit biasanya menyembuhkan atau mencegah, Bapak Ibu? Tapi menariknya rumah sakit kita punya konsep pencegahan. Ada satu teknologi genetika, Anda tinggal datang ke sana, Anda bisa tahu 20 tahun dari sekarang kira-kira penyakit Anda apa, Bapak Ibu. Aplaus dong untuk rumah sakit Taijisun, Bapak Ibu. Sayap yang kedua, kita sekarang akan mengembangkan sebuah konsep bisnis yang menggunakan era internet, Bapak Ibu, yaitu e-commerce. Kira-kira Anda setuju nggak bahwa saat ini hampir semua bidang bisnis pasti bekerja sama dengan yang namanya dunia online, betul nggak? Nah, kira-kira kalau kita sudah punya produk yang bagus, kita punya rumah sakit yang bagus, ditambah dengan kita bekerja sama juga dengan teknologi, siap besar nggak dengan Tianzi, Bapak Ibu? Siap. Aplaus dong untuk Tianzi, Bapak Ibu ya. Oke. Pertanyaannya siapa sih yang punya perusahaannya? Nah, ini saya singkat saja, Bapak Ibu. Yang memiliki perusahaan ini adalah Mr. Li Chinian, Bapak Ibu. Mungkin bagi Anda yang nggak tahu siapa sih Oke, bagi Anda yang mungkin nggak tahu siapa sih Pak Mr. Li Chinian? Mr. Li Chinian ini salah satu orang terkaya di Cina, Bapak Ibu. Bahkan total kekayaannya mencapai 10 miliar US dollar. Yang menarik dari beliau mendapatkan penghargaan, itu Doktor Honoris Causa. Anda tahu penghargaan doktor honoris causa itu adalah penghargaan dokter yang didapatkan secara kehormatan. Mereka nggak perlu kuliah, mereka nggak usah bikin tesis, tapi karena mereka berperan, itu dia dapatkan gelar dokter tersebut. Dan yang menarik, yang memberikan gelar dokter ini adalah UNESCO PBB, Bapak Ibu. Ini Michael Gorbachev ya. Dan saking dihargainya orang ini, Bapak Ibu, setiap masuk negara itu kepala negara yang langsung menerima, Bapak Ibu. Waktu di Indonesia itu diterima oleh Bapak Hamzah dan Ibu Megawati. Saya mau kasih gambaran sama Anda. Kira-kira kalau Anda membuka sebuah usaha yang meresmikan langsung presiden di negara Anda, kira-kira perusahaan Anda dianggap perusahaan besar atau perusahaan kecil, Bapak Ibu? Artinya Tianzi ini perusahaan besar atau perusahaan kecil, Bapak Ibu? Aplaus dulu dong untuk Anda semua, Bapak Ibu ya. Nah, kita akan lihat sebesar apa sih perusahaan Tianzi ini. Mari kita lihat company profile dari perusahaan Tianzi, Bapak Ibu. Berbagai rancangan industrial adalah landasan perkembangan Tienz secara global. Selama bertahun-tahun perkembangannya, Tienz telah menjadi grup perusahaan multinasional yang melibatkan bioteknologi, manajemen kesehatan, hotel, dan industri wisata, pelatihan pendidikan, e-commerce, dan investasi keuangan serta berbagai bidang lain, memadukan modal industri, modal komersil, dan modal keuangan dengan cabang di 110 negara dan wilayah. Tienz memiliki pemahaman unik dan mengkombinasikan intisari dari filosofi kesehatan Tiongkok yang berumur 5.000 tahun dengan teknologi zaman modern yang telah maju. Hal ini menciptakan konsep kesehatan untuk pembersihan, penyeimbang, penguat, dan pencegahan. Makanan kesehatan memadukan intisari kesehatan timur dan teknologi biologi modern dengan lebih baik. Perawatan kesehatan Tienz merupakan perpaduan antara warisan ilmu terapi tusuk jarum akupuntur dengan teknik termutahir menggunakan teknologi gelombang elektrik dan magnetik, membantu menjaga kesehatan melalui cara unik dan metode teknologi untuk kesehatan tanpa batas.
Produk-produk Tiens telah menerima sertifikasi dan penghargaan secara global. 100 merek terlaris di Tiongkok, 10 merek terfavorit kategori industri kesehatan se-Asia, merek dagang Tiongkok terbaik di pasar dunia, sertifikat GMP, sertifikat HACCP, sertifikat ISO 9000, sertifikat ISO 14000, sertifikat OSAS 18000, sertifikat ISO 12000, sertifikat laboratori, sertifikat supplier ke PBB, sertifikat halal grade A, sertifikat syariah MUI. Tepat pada 14 Januari 2013 Ini lalu, kita bulan Tiens Januari terima menerima sertifikat syariah, atas Bapak Ibu. pembukaan unit usaha syariah. Pertama, produknya memang sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kedua, proses penjualan berjenjangnya tidak ada yang dilanggar. Nah, ini leader besar kita Bapak Ibu, sempat masuk di beberapa majalah Bapak Ibu, Mr. Li Jinian. Mr. Li Jinian ini orang yang memang berpengaruh di dunia, terutama di negara Cina. Beliau sudah dibilang sebagai salah satu pengusaha yang paling berpengaruh di Cina Bapak Ibu. Dan menariknya, dari setiap tahunnya beliau mendapatkan penghargaan-penghargaan. Dan Mr. Li Jinian itu memiliki visi yang sangat besar Bapak Ibu. Dia tidak hanya berbicara soal negara Cina, tapi dia berbicara tentang dunia Bapak Ibu. Visi Mr. Li adalah bagaimana caranya bisa menyehatkan orang banyak dan mensejahterakan orang banyak Bapak Ibu. Untuk itu saya sangat bangga sekali mewakili perusahaan ini Bapak Ibu, mewakili Mr. Li memberikan informasi ini kepada Anda Bapak Ibu. Ini berapa penghargaan yang diberikan? Kita juga bangun sebuah universitas saat ini. Kita menunjukkan bahwa Tianzi itu tidak hanya untuk diri saya Bapak Ibu, tapi untuk kita semua. Kita bangun universitas, kita berbagi, dan ini banyak sekali penghargaan-penghargaan Bapak Ibu. Kita bantu kegiatan-kegiatan sosial. Gitu. Jadi Anda bayangkan ketika Anda bekerja sama dengan kami, kita tidak hanya berbicara soal mencari keuntungan, tapi kita bisa bantu banyak orang. Ini Anda bisa lihat di beberapa tempat Mr. Li sudah memberikan banyak sekali sumbangan-sumbangan. Gitu mungkin bahkan Anda kalau perlu tahu bahwa Mr. Li juga pernah menjabat sebagai salah satu ketua Palang Merah di Cina Bapak Ibu. Saking dia berjiwa sosial Bapak Ibu. Aplaus untuk Mr. Li Bapak Ibu ya. Tiens telah mencapai banyak terobosan yang signifikan dalam 20 tahun. Dari tahun 1995 sampai tahun 1997, Tiens memulai bisnisnya dari model bisnis tradisional ke model penjualan langsung atau direct selling, tumbuh dengan sukses dari kecil. Saat ini sudah menjadi salah satu perusahaan direct selling teratas. Dengan adanya One Body Two Wings, Win the Future Together, yang mempunyai makna satu tubuh dua sayap, meraih kemenangan bersama. Satu tubuh diibaratkan direct selling yang merupakan bisnis utama Tiens, sedangkan dua sayapnya adalah Taijisun atau Pusat Kesehatan Tiens, sebuah program terbaru Yi Ganji Ying berupa pengecekan genetika dari Taijisun yang dapat mendeteksi 6 jenis penyakit besar dan 72 macam penyakit bahaya lainnya di dalam tubuh, sehingga dapat berfungsi sebagai pencegahan dini, prediksi penyakit dini, dan langkah-langkah pencegahannya. Dan Tien Legend atau e-commerce. Dengan adanya dua sayap ini, diharapkan Tiens akan mampu terbang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih tinggi. Tiens Universitas Tianjin Tiens, satu-satunya universitas sarjana swasta dengan luas wilayah seluas 3,2 km persegi dan bangunan keseluruhannya mencakup 2,1 juta meter persegi dengan investasi akumulatif sebesar 1,4 miliar RMB. Tiens dengan sukarela memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan rakyat yang berkomitmen dalam membalas budi kepada masyarakat. Seluruh donasi merefleksikan, menyebarkan, dan dengan penuh kesadaran memenuhi tugas melalui amal, pendidikan, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Sejauh ini Tiens telah menyumbang lebih dari 1,5 miliar RMB. Tiens bukan hanya kesehatan, tapi peluang bisnis berjenjang yang membagikan reward dan penghargaan. Hingga tahun 2016, di Indonesia, Tiens sudah membagikan 1.754 penerima Success Trip, 1.487 penerima Reward Motor, 1.851 penerima Glory Trip, 137 penerima Family Car, 301 penerima Special Cash Reward Mobil, 102 penerima Special Cash Reward Yacht, 63 penerima Special Cash Reward Airplane, 32 penerima Special Cash Reward Villa. Mari kita naik kapal besar bisnis kesehatan yang luar biasa menuju masa depan yang cerah bersama Tiens. Oke, berikan aplaus yang sangat luar biasa Bapak Ibu untuk company profile dari Tiens. Nah, tadi Anda sudah lihat ya, perusahaan yang sangat besar, kredibel. Kita sudah punya mendapatkan banyak sekali penghargaan dan diakui di banyak negara Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa perusahaan ini bisa sangat besar? Kenapa perusahaan ini bisa tembus di 110 negara Bapak Ibu? Saya kuliah bisnis Bapak Ibu, saya sarjana manajemen bisnis. Saya belajar bahwa bisnis bisa besar pastinya karena punya produk yang berkualitas. Setuju nggak kira-kira? Kira-kira Anda setuju nggak? Walaupun kita punya strategi marketing yang terbaik, kita punya strategi distribusi yang terbaik, tapi kalau produk kita tidak mendukung di pasar, mungkin nggak bisa bertahan Bapak Ibu.
Nggak mungkin. Sebenarnya rahasia kesuksesan Tiens bisa bertahan selama 20 tahun di dunia, 15 tahun di Indonesia, menembus 110 negara karena kita punya produk yang berkualitas. Dan yang menarik kalau ngomong soal produk Bapak Ibu, produk Tiansi yang paling kita bisa bilang the best of the best Bapak Ibu adalah produk kalsium Bapak Ibu. Nah, saya mau cerita sedikit soal kalsium. Banyak orang saat ini itu taunya kalsium itu hanya untuk tulang dan gigi Bapak Ibu. Tapi ternyata yang namanya kalsium itu dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Jantung kita berdetak butuh kalsium. Otak kita berpikir itu butuh. Pencernaan kita bergerak butuh. Bahkan sperma kita itu butuh. Saya banyak mendapatkan kasus Bapak Ibu, seorang keluarga sudah menikah cukup lama tapi susah mendapatkan keturunan. Ternyata karena sel spermanya tidak bisa menembus sel ovum. Karena harusnya di ujungnya itu dia butuh yang namanya ion kalsium Bapak Ibu. Dan ternyata menurut penelitian setiap harinya kita butuh kurang lebih sekitar 1000 mg kalsium. Dan ternyata dengan pola sehatnya Indonesia ya, 4 sehat 4 sehat 5 sempurna ya, ada yang bilang 4 sehat 5 sampurna gitu ya. Nah ternyata itu cuma tercukupi 250 mg. Artinya setiap harinya kita tekor berapa Bapak Ibu? Coba Anda bayangkan, badan kita butuh sehari 1000 mg. Tapi setiap hari kita kekurangan karena kita nggak masukin dari luar. Apa yang dilakukan oleh tubuh kita Bapak Ibu? Dia akan ngambil dari sumbernya kalsium dalam tubuh kita. Namanya apa? Tulang. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Akhirnya terjadilah yang namanya osteoporosis Bapak Ibu. Dan menariknya osteoporosis ini sekarang itu adalah salah satu pembunuh yang paling fatal setelah jantung koroner Bapak Ibu. Dan yang namanya osteoporosis itu adalah silent disease. Anda tahu silent disease? Sebuah penyakit yang tidak terlihat gejalanya Bapak Ibu. Anda yakin sekarang tidak osteoporosis? Kita nggak tahu Bapak Ibu. Dan menariknya kalau Anda kena osteoporosis, kita juga 100 penyakit lainnya. Berarti kita butuh kalsium? Cuma banyak orang luar sana bilang kalau banyak minum kalsium bisa kena yang namanya batu ginjal. Kenapa? Karena banyak kalsium di luar sana Bapak Ibu. Itu penyerapannya kurang baik Bapak Ibu. Sementara kita punya kalsium itu alami dan organik. Kita berasal bukan dari susu, tapi dari sumsum tulang belakang sapi Mongol Bapak Ibu. Dan menariknya juga kandungannya tinggi. 1 saset itu setara dengan minum 4 gelas. Kira-kira kalau Anda minta, saya minta untuk Anda sehari minum 4 gelas atau 1 gelas aja Bapak Ibu? 1 gelas. Karena tumbuh itu harusnya bukan? Nah, kalau minum 4 gelas susu sehari jadinya? Nah, itu dia Bapak Ibu, plus dulu untuk Anda semua. Oke, terus yang paling penting kalsium kita itu daya serapnya tinggi Bapak Ibu. Banyak sekali kalsium di luaran sana itu daya serapnya cuma 40-60%. Makanya bisa mengendap jadi yang namanya batu ginjal. Sementara kita punya kalsium itu 90% terserap dalam tubuh. Sisanya dikeluarkan lewat urin, lewat keringat Bapak Ibu. Jadi sangat aman sekali. Plus dong untuk kalsium Tiansi ya. Nah, ini ada beberapa produk-produknya, cuman saya tidak akan ceritakan semua. Kalau Anda mau tahu lebih detail mungkin soal informasi produknya, Anda bisa tanyakan dengan para pengundang Anda di sebelah Anda, informasi detailnya Bapak Ibu. Ini beberapa bentuk kalsiumnya, kita punya 4 seri kalsium, kalsium 1, kalsium 2, dan kalsium 3. Ada lagi satu kalsium lagi yang bentuknya kunyah Bapak Ibu, dia bentuknya tablet. Nah, ini kita sebut kalsium 1, ini kalsium 2, kalsium 3. Kalsium 1 ini bagus untuk dewasa normal. Kalau sekarang Bapak Ibu banyak sekali testimoninya untuk peninggi badan. Kalau ngomong orang Indonesia, kira-kira kalau kita tanya 10 orang, mau tambah tinggi, yang jawab mau tambah tinggi berapa orang Bapak Ibu? 12 Bapak Ibu. Jadi kalau orang Indonesia banyak sekali pengen tambah tinggi, betul ya? Nah, sekarang saat ini Anda boleh cek di Google Bapak Ibu, klik peninggi badan. Anda boleh cek halaman 1 sampai halaman 5 Google, itu semua jual kalsium Tiansi Bapak Ibu. Olos dong untuk Tiansi. Untuk penderita patah tulang, ini banyak sekali. Untuk wanita yang suka haid, saya dengar kabarnya katanya kalau wanita haid itu sakit ya. Saya sih nggak pernah nyobain. Nah, kalau Anda haidnya sakit, Anda bisa pakai kalsium ini Bapak Ibu. Terus ada lagi sutang kalsium untuk penderita diabetes, dan ada lagi juga kalsium untuk anak. Saya punya kesaksian dari seorang dokter Bapak Ibu. Dia dokter anak di Surabaya. Dia memiliki seorang anak. Anda bayangin ya, Anda dokter anak, Anda punya anak belum bisa jalan usia 2 tahun. Kira-kira hati Anda miris nggak Bapak Ibu? Anda seorang dokter anak tapi anak Anda belum bisa jalan. Kebayang ya? Nah, dia dikenalkan produk ini oleh ibunya, disarankan untuk memakai kalsium anak ini Bapak Ibu. Awalnya dokter ini tidak percaya karena menurut dia yang namanya produk herbal ya kan kita tahu ya ada berapa perbedaan. Nah, tapi dipaksakan oleh ibunya, dikonsumsi selama 6 bulan, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam waktu 6 bulan anak yang tadinya tidak bisa jalan sekarang bisa jalan lagi Bapak Ibu. Luar biasa ya. Nah, itu kita bicara kalsium, dan ada banyak produk-produk yang lain. Ini ada kalsium yang untuk di kunyah, ada juga zinc. Nah, zinc ini bagus untuk hormon.
Ada nggak di antara Anda yang punya anak kecil suka susah makan? Ada nggak? Saya punya pengalaman Bapak Ibu di daerah Jember. Itu saya menawarkan bisnis ini ke satu orang dan orang itu bilang, kalau bisnis gampang deh, yang penting produknya jalan apa enggak. Saya punya anak, itu yang kalau disuruh makan, saya kasih pilihan. Mau makan apa dipukul aja? Terus anaknya bilang, pukul aja Pak. Oh. Kira-kira kalau Anda jadi orang tuanya pusing nggak? Saya kasih zinc ini Pak, saya suruh coba cukup 1 minggu, itu diisap di lidahnya, selama 1 minggu berturut-turut Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang nafsu makannya naik terus Bapak Ibu. Dan menariknya Bapak Ibu, saat ini dia sudah tidak konsumsi zinc pun tetap nafsu makannya naik Bapak Ibu. Artinya apa? Produk kita tidak ketergantungan. Aplaus dong untuk zinc Bapak Ibu ya. Dan banyak sekali fungsi-fungsinya lainnya, Anda bisa tanyakan para pengguna Anda. Kita punya teh, ini untuk asam urat, kolesterol, darah tinggi. Ada nggak di antara Anda yang kalau duduk di lantai lama suka kesemutan? Ada? Bawa motor lama tangannya nggak bisa gerak? Ada? Nah, Anda boleh pakai Jang Seti. Wah Pak, itu tapi kan kata Mbak Faid, emang pasti bagus. Mau tahu solusinya? Dicobain aja Pak. Karena bisa nggak Anda tahu produknya bagus apa nggak kalau nggak dicoba? Nggak bisa. Tapi saran saya dari pengalaman saya Bapak Ibu, pakai teh ini banyak sekali orang ngalamin asam urat itu yang mungkin sangat tinggi sekali. Cuman dalam waktu seminggu 2 minggu itu bisa turun sekali kadar asam uratnya. Emang bener Pak? Caranya gimana? Cobain aja. Nggak ada cara lain. Setuju nggak? Oke. Terus berikutnya ada grape extract. Kalau ini saya ngalamin sendiri. Anda pernah nggak ada yang ngalamin dadanya suka sakit cetut-cetut gitu? Ada nggak? Kayak ditusuk gitu. Nggak sering sih, tapi beberapa kali ngalamin seperti itu. Ada nggak? Nah kebetulan saya ngalami seperti itu. Padahal usia saya masih 20 awal Bapak Ibu sekalian. Nggak kelihatan ya? Ya kelihatan seperti 17 Bapak Ibu. Plus dulu dong untuk Anda. Oke. Saya ngalami seperti itu, saya mikir, wah ini saya masih muda. Kalau misalnya sampai saya kena serangan jantung kan nggak bagus ya, betul ya? Apalagi kan belum menikah Bapak Ibu. Wah, bukan promosi ya. Nah, akhirnya saya konsumsi Grab. Saya konsumsi Grab itu cukup banyak, 2 kapsul 3 kali sehari. Tapi apa yang terjadi? Cuma dalam waktu 3 hari rasa sakit di jantung saya sudah hilang Bapak Ibu. Aplaus dong untuk Grab ini Bapak Ibu. Dan menarik, ini banyak sekali orang-orang yang kena stroke Bapak Ibu. Jadi saya punya satu kesaksian, itu dari Bandung, seorang kepala cabang bank swasta terkenal di Indonesia. Dia ngalamin yang namanya stroke Bapak Ibu. Terkapar, 3 bulan tidak bisa bangun, rutin minum ini. Dan ada satu produk lagi matras, alhamdulillah saya lihat sendiri Bapak Ibu, dari bibirnya pelo, pakai tongkat sampai sekarang bisa jalan kembali. Aplaus dong untuk Grab Bapak Ibu. Luar biasa ya. Terus apalagi? Nah ini ada produk-produk lainnya, ada Renuf, ada Citosan, gitu, dan ada produk penyeimbang, ada Mooncort, ada Spirulina. Nah ini mungkin saya cerita sedikit soal Mooncort. Mooncort ini kita bisa bilangnya sapu jagatnya Tiansi. Kenapa? Karena hampir seluruh penyakit itu bisa disembuhkan lewat Mooncort ini. Kabarnya Bapak Ibu, jadi berapa tahun yang lalu saya kurang menguasai produk. Jadi kalau orang tanya sama saya, Pak kalau sakit ini pakai apa? Pakai Mooncort. Kalau yang ini, Mooncort. Yang ini, Mooncort. Kalau yang ini, pasti Mooncort. Dan menariknya Bapak Ibu, semua orang itu sembuh Bapak Ibu. Aplaus dong untuk Mooncort Bapak Ibu ya. Iya loh. Padahal saya waktu itu nggak ngerti produk, saya cuma cerita pokoknya kalau ini produk paling bagus untuk semua. Yang saya tahu kan itu ya nggak? Ya udah saya bilang aja kalau sakit apapun pakainya. Nah alhamdulillah produknya bekerja. Artinya apa Bapak Ibu? Kita sangat mudah sekali untuk pasarkan produk ini. Karena kita nggak perlu banyak bicara, produknya yang berbicara sendiri. Aplaus dong untuk Mooncort Bapak Ibu. Luar biasa ya. Nah, terus juga kita punya produk-produk yang lain. Oke, kita punya Nonitren, ada Diakon, glukosamin. Anda bisa tanyakan sama para pengguna Anda. Ada juga pembalut. Ini wanita saya mau tanya, setiap bulan pasti pakai pembalut? Kita bisa pakai pembalut Tiansi. Ini lebih higienis Bapak Ibu. Anda tahu ternyata 2 dari 3 wanita itu terkena penyakit yang namanya kanker serviks. Dan 60% orang kena kanker serviks di Indonesia itu karena penyebabnya dari pembalut yang kurang baik atau dari pakaian dalam yang kurang bersih Bapak Ibu. Nah kita punya pembalut yang lebih baik. Anda bisa tanyakan sama para pengguna Anda. Aplaus dulu dong untuk ini ya. Untuk Iris. Dan berikutnya, nah ada alat-alat kesehatan. Kita punya, saya mungkin nggak cerita semua. Saya mau cerita soal satu nih, sisir Bapak Ibu. Anda punya nggak keluarga yang suka migrain? Anda pernah ngalamin nggak darah tinggi-tinggi? Itu sampai kepala pusing, ada nggak? Saya punya cerita langsung ini dari ibu saya. Jadi ibu saya itu darah tinggi. Kalau udah darah tinggi itu marah-marahnya luar biasa Bapak Ibu. Wah, Anda pernah rasain dimarahin sama orang tua nggak Bapak Ibu? Nah, alhamdulillah Bapak Ibu saya ketemu sama sisir ini. Iya, oh tadi ada yang jawabnya kencang sekali. Aplaus untuk ibu yang belakang sana ya. Jadi alhamdulillahnya saya ketemu sisir ini Bapak Ibu. Pakai sisir ini Anda darah tinggi, Anda sisirin aja paling 3 menit, 30 kali. Set kepala dingin Bapak Ibu. Jadi kalau setiap ibu saya mau marah itu saya bawa sisir Bapak. Sisir mah. Gitu. Dan menariknya gara-gara sisir ini ibu saya sampai saat ini sudah jual 6 sisir Bapak Ibu. Kenapa? Wah, aplaus dulu dong ya. Karena gampang banget Bapak Ibu.
Anda coba bayangkan ya, sisirnya kan besar. Terus Anda pakai, kira-kira orang pasti nanya nggak? Pasti nanya. Terus ibu saya cuma bilang, ini loh anak saya jual ini. Dia bilang pakai ini buat darah tinggi bagus. Gitu. Saya ngerasain kok kayaknya udah nggak pusing-pusing lagi, kepala saya jadi dingin. Yaudah cobain deh. Cobain sama temennya. Iya bener dingin ya. Harganya berapa bu? Udah beli. Kebayang nggak kira-kira? Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang menarik dari bisnis Tiansi? Kita punya produk yang berkualitas. Kita nggak perlu cerita banyak karena produknya yang bercerita sendiri. Bapak Ibu, aplaus dong untuk produk Tiansi ya. Nah ini berapa kesaksian Bapak Ibu? Saya punya satu kesaksian ini luar biasa dari Bali sebenarnya. Mohon aplaus untuk Bapak-bapak dari Bali Bapak Ibu. Ini kesaksian yang saya bawa-bawa kemana-mana. Jadi ada seorang penderita diabetes namanya Pak Afrizal Bapak Ibu. Dia menderita diabetes tipe basah Bapak Ibu. Maaf, nah ini. Anda tahu Bapak Ibu, diabetes itu ada tipe basah sama tipe kering. Oke? Dia ngalamin tipe basah dan di leher. Anda tahu kalau misalnya di jari itu masih bisa ampuh? Kalau di leher. Mungkin gak amputasi? Nah, Anda bayangkan dia datang ke rumah sakit bilang minta uang 30 juta. Disiapkan uangnya, tapi setelah disiapkan uangnya dokter bilang sudah tidak bisa ditolong, tolong dibawa pulang aja. Bapaknya minta apa aja dikasih. Anda bayangin. Akhirnya bertemu dengan salah satu distributor Tiansi Bapak Ibu namanya Pak Budiade, disarankan untuk pakai produk kita namanya Citosan Bapak Ibu. Setelah 3 bulan, ini kisah nyata, saya sudah datang langsung ke Bali dan saya ketemu langsung sama yang nyembuhin Bapak Ibu. Saya cerita langsung sama Pak Budiade dan setelah 3 bulan ini yang terjadi. Wah. Luar biasa ya. 6 bulan berikutnya, nah ini 6 bulan berikutnya. Nah ini namanya Pak Budiade Bapak Ibu. Menariknya Pak Budiade ini latar belakangnya awalnya mengenal usaha ini cuma tukang parkir dan salah satu tukang bersih-bersih di swalayan Bapak Ibu. Pak Budiade nggak ngerti sama sekali soal bisnis, ditawarkan bisnis sama seorang satpam di sana. Dia bilang Budiade ini ada bisnis. Pak Budiade bilang, oh saya nggak ngerti bisnis, saya ini cuma lulusan SD SMP, saya nggak sekolah, saya nggak bisa bisnis. Nah kebetulan Pak Budiade sakit ambeien Bapak Ibu. Dia sakit ambeien, mohon maaf dia buang air besar tuh berdarah. Terus satpamnya bilang, oh ya udah kalau misalnya kamu memang nggak suka bisnisnya, siapa tahu kamu butuh, dikonsumsilah yang namanya Double Siolo sama Citosan. Alhamdulillah setelah dalam waktu 3 bulan itu nggak habis setengah botol, akhirnya bisa sembuh Bapak Ibu sekalian. Aplaus dong untuk Double Siolo sama Citosan. Dan bermodal cuma dari kesaksian tersebut, Pak Budiade cerita sama orang lain, ada sisa setengah botol. Kalau Anda pikir jadi Pak Budiade, sisa setengah botol, Anda sudah sehat. Mending Anda jual atau Anda pakai lagi? Nah itulah ya. Akhirnya itu Pak Budiade jual ke temennya, penyakitnya sama, ternyata sembuh juga Bapak Ibu. Cuman bermodal kesaksian, akhirnya Pak Budiade ini Bapak Ibu sekarang menjadi salah satu orang sukses di bisnis ini. Beliau sudah terima mobil mewah dan kapal pesiar Bapak Ibu. Aplaus dong untuk Pak Budiade. Ada pasien yang lain juga Bapak Ibu, ini ada kanker payudara. Ini saya cepetin aja Bapak Ibu ya. Ini diberi Citosan seperti ini. Terus, nah ini tangan bisa masuk Bapak Ibu. Nah, akhirnya bisa tertutup kembali Bapak Ibu. Oke, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kira-kira Anda di rumah punya orang yang disayang nggak? Punya keluarga yang disayang nggak? Kira-kira kalau mereka sakit, Anda pasti mau bantu nggak? Nah, hari ini Bapak Ibu, Anda ditawarkan sebuah peluang, kita bisa bantu banyak orang sehat. Kita nggak usah ngomong bisnis Bapak Ibu, tapi kalau Anda bisa ngelihat ada orang yang sakit seperti ibu ini, Anda bantu, kira-kira Anda dapatkan kepuasan tersendiri nggak Bapak Ibu? Aplaus dulu dong untuk Tiansi. Jadi gimana solusi kesehatannya? Caranya gimana untuk bisa sehat? Apa? Produk? Ya, caranya seperti itu Bapak Ibu solusinya. Aplaus dulu untuk Tiansi Bapak Ibu ya. Oke, tadi saya cerita bahwa kita akan cerita 2 hal. Anda cuma mau sehat atau mau kaya juga? Oh, kirain habis sehat udah nggak apa-apa. Mau kaya ya? Oke, nah kita akan bicara soal kesejahteraan sedikit, saya tidak akan cerita lama. Tapi kalau misalnya sekitar 15 menit ke depan, informasi yang saya berikan bisa merubah hidup Anda 1-2 tahun ke depan. Anda mau dengar nggak Bapak Ibu? Oke, saya mau tanya siapa di antara Anda yang mau sukses? Oke, aplaus untuk Anda semua Bapak Ibu. Bapak Ibu Anda tahu ada sebuah penelitian di Harvard University. Ternyata mereka melihat kenapa ada orang-orang bisa sukses, kenapa ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja. Ternyata perbedaan paling utama Bapak Ibu, orang sukses itu dia tahu dia mau kemana. Dia punya tujuan Bapak Ibu. Dan yang kedua, orang sukses itu mau mendengarkan peluang.
Dan yang ketiga Bapak Ibu, orang yang sukses itu mendapatkan peluang yang tepat. Nah, hari ini saya akan menawarkan sebuah peluang yang mungkin hari ini menjadi peluang yang tepat untuk Anda. Nah, cuma sebelum saya bicara soal peluang, kita bicara dulu soal prioritas. Kira-kira Anda setuju nggak bahwa setiap orang di dunia pasti punya rencana hidup? Saya yakin Anda datang ke sini semua pasti punya rencana hidup. Nah, saya nggak tahu apa rencana hidup Anda. Kita lihat ada di sini beberapa survei tentang rencana hidup orang lain Bapak Ibu. Ada mungkin di antara Anda yang pengen punya usaha sendiri, ada? Ada mungkin di antara Anda yang pengen punya penghasilan lebih besar, ada? Oke. Ada mungkin di antara Anda yang pengen membahagiakan orang tua. Siapa yang nggak mau pengen bahagiain orang tua? Betul nggak? Atau mungkin ada nggak di antara Anda yang pengen punya rumah mobil baru? Ayo, pengen nggak? Jalan-jalan ke luar negeri? Wah. Atau mungkin ada di antara Anda yang pengen bebas uang, bebas waktu. Artinya apa? Kita punya uang dan kita punya. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana kadang cuma punya salah satu Bapak Ibu. Mungkin mereka punya uang, tapi mereka nggak punya. Atau mungkin mereka punya waktu, tapi mereka nggak punya. Yang paling parah udah nggak punya waktu. Kira-kira kalau Anda disuruh milih, Anda pilih mana Bapak Ibu? Punya uang, punya waktu. Pengembangan diri atau mungkin kegiatan sosial. Saya nggak tahu pilihan Anda apa di sini. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu setuju nggak? Apapun rencana hidup kita, semua ini membutuhkan yang namanya uang. Setuju nggak? Nah, kalau kita bicara soal uang Bapak Ibu, saya rekomendasikan satu buku, judulnya The Cash Flow Quadrant. The Cash Flow Quadrant ini buku yang sudah bestseller lama sekali. Saya kenal buku ini 8 tahun yang lalu, itu di rak bestseller Gramedia dan sampai hari ini itu masih di rak bestseller Bapak Ibu. Artinya buku ini banyak dibaca sama banyak orang. Pengarangnya Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ini salah satu guru-guru orang terkaya di Amerika Bapak Ibu. Jadi orang-orang kaya di Amerika belajarnya sama beliau. Nah, Robert Kiyosaki bilang ternyata untuk mencari uang itu ada 2 cara. Yang pertama namanya paradigma umum Bapak Ibu. Kenapa disebut paradigma umum? Karena 80% orang di dunia polanya seperti ini. Seperti apa polanya? Mereka kerja untuk cari penghasilan untuk. Kira-kira kalau kita pikir-pikir, pola seperti ini wajar nggak dilakukan? Ada yang salah nggak? Makanya disebutnya paradigma. Tapi Bapak Ibu, setuju nggak? Kira-kira Anda punya jaminan nggak kalau 5-10 tahun ke depan Anda tetap bisa bekerja? Nah, itulah yang dibilang sama Kiyosaki. Banyak orang nggak sadar bahwa ternyata sebenarnya pola ini beresiko. Sekali lagi bukan saya bilang pola ini tidak boleh, tapi resikonya apa? Ketika kita tidak bekerja, otomatis kita nggak punya. Dan bagaimana dengan rencana masa depan Anda? Robert Kiyosaki bilang Bapak Ibu, kalau Anda pengen sukses, Anda pengen sejahtera, baiknya Anda berada di pola yang kedua. Polanya seperti apa? Orang-orang sukses di sana jumlahnya lebih sedikit, hanya 10% mungkin, tapi mereka menguasai 90% kekayaan dunia. Pola pikir mereka adalah mereka bekerja untuk bangun yang namanya aset ini yang baru memberikan penghasilan dan memberikan rencana masa depan. Kalau Anda lihat perbedaannya di mana? Aset. Apa sih aset? Aset adalah segala sesuatu yang tetap bisa menghasilkan uang walaupun kita nggak kerjakan. Contoh simpel, kos-kosan. Ada di sini yang mungkin mahasiswa, boleh angkat tangan? Oh, ada berapa? Boleh plus untuk para mahasiswa Bapak Ibu ya. Ada yang ngaku-ngaku mahasiswa Bapak Ibu ya. Zaman dulu Bapak Ibu saya jadi seorang mahasiswa, saya tinggal di rumah kos-kosan. Saya pikir enak banget jadi bapak kos atau jadi ibu kos. Kenapa? Karena nggak usah kerja pun setiap bulan dapat uang. Kenapa? Karena dia punya aset dalam bentuk yang namanya kos-kosan. Kalau kita punya aset, kita akan dapatkan yang namanya penghasilan pasif. Kenapa disebut penghasilan pasif? Karena kita tidak perlu aktif bekerja, kita tetap mendapatkannya. Kira-kira kalau Anda diminta untuk memilih, Anda pilih mana? Kerja cari penghasilan aja atau kerja bangun aset Bapak Ibu sekalian? Yang benar, kerja cari penghasilan atau bangun aset? Bangun aset. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa bangun aset Bapak Ibu? Menariknya, Anda boleh cari di bukunya halaman 95 di buku The Cash Flow Quadrant. Dibilang ada 3 cara yang terbukti bisa membangun aset yang kuat. Yang pertama, kita bisa pakai yang namanya perusahaan bersistem atau konglomerasi. Siapa di antara Anda yang kenal Samsung? Kenal? Suzuki, Honda, Carrefour, Bank Mega. Itu yang namanya perusahaan bersistem. Kalau Anda jadi pemiliknya, Anda pasti kaya nggak Bapak Ibu? Bisa diwariskan 7 turunan nggak? Pengen nggak punya Carrefour? Angkat tangan. Siapa yang punya modal? Itu resikonya Bapak Ibu. Betul. Perusahaan bersistem memang untungnya besar, tapi karena modalnya besar otomatis resikonya juga besar. Ada cara kedua. Pak, kadang nggak cuma masalah modal ya. Kita punya modal tapi belum tentu punya keahlian, betul nggak? Banyak orang di luar sana punya uang tapi bingung uangnya mau diapain, bener nggak?
Nah, dia bisa pilih bisnis kedua namanya bisnis waralaba atau franchise. Franchise ini apa? Kita tidak perlu membangun bisnis dari awal, kita tinggal beli bisnis yang sudah jadi. Contohnya, Anda tahu Alfamart? Indomart? McD? KFC? Pizza Hut? Tahu pemiliknya? Nah, itu yang enaknya jadi seorang pemilik franchise Bapak Ibu. Anda nggak perlu tahu sistem bisnisnya, Anda nggak tahu gimana cara kerjanya, Anda tinggal beli lisensinya. Dari situ Anda bisa dapatkan bagi hasil untungnya. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, untuk bisa punya satu lisensi, kita ngomong Alfamart aja itu harganya 500 juta. Kira-kira kalau Anda mau cari bisnis yang modal besar atau modal kecil Bapak Ibu? Tapi untungnya pengen besar apa untung kecil? Ah, inilah orang Indonesia ya. Plus dulu dong untuk para warga Indonesia. Terus gimana dong Pak? Saya pengen tapi pengen bangun aset nggak? Saya pengen bangun aset, tapi pengen modalnya besar apa kecil? Untungnya? Nah ini masalahnya Bapak Ibu ya, kita kasih solusi. Ada namanya bisnis personal franchise. 10 menit ke depan saya akan ceritakan tentang satu bisnis yang modalnya kecil, otomatis resionya kecil, tapi untungnya bisa mengalahkan dua yang di atas. Anda mau dengar? Aplaus dulu untuk Anda Bapak Ibu. Oke? Nah gimana caranya kita membangun sebuah bisnis personal franchise Bapak Ibu? Jadi seperti ini caranya, Anda bisa perhatikan di sini. Anda akan bekerja sama dengan beberapa pihak. Pihak pertama Anda bekerja sama dengan Tiansi. Tiansi yang memberikan produk, memberikan bonus, distribusi itu Tiansi semua yang ngurus. Dan yang menarik, kita punya perusahaan kedua namanya One Vision Bapak Ibu. One Vision ini yang memberikan pelatihan, strategi. Jadi kalau Anda nggak ngerti bisnis, Anda bisa belajar di sini. Dan yang menarik Bapak Ibu, Anda akan dibantu oleh tim bisnis Anda sebagai penghubung dua perusahaan ini. Siapa sih tim bisnisnya? Para pengundang Anda yang ada di sebelah Anda. Plus dulu untuk para pengundang Anda Bapak Ibu. Sekarang kita pengen bangun aset, setuju ya? Nah, gimana sih caranya kita bangun aset dengan menggunakan personal franchise? Simple, tinggal beresin berapa tahap? Oke, kita ikutin bareng-bareng. Kalau Anda pengen beresin 8 tahap ini, Anda tinggal melakukan yang namanya 4 langkah. Langkah pertama, Anda jadilah 100% pengguna. Anda konsumsi produknya. Kalau tadi Anda lihat presentasi saya pertama di awal, produk Tiansi bagus atau bagus sekali Bapak sekalian? Dan kira-kira setuju nggak kita peduli kesehatan keluarga kita, betul? Nah, langkah pertama Anda simpel Bapak Ibu, Anda tinggal konsumsi aja. Anda beli kartu membernya, Anda beli kartu membernya 99.000, dengan ini Anda bisa dapat kartu diskon. Anda bisa beli produk Tiansi dengan harga 15% lebih murah. Anda bisa beli berlaku di 110 negara dan yang menariknya kartu ID-nya bisa diwariskan. Selanjutnya Anda tinggal konsumsi produknya, 100% pengguna. Awalnya mungkin Anda pakai satu produk. Kalau Anda punya membernya, Anda pakai satu produk, Anda disebutnya bintang 1. Simple? Lalu Anda terus konsumsi produknya. Anda pakai untuk kesehatan Anda. Lama-lama nyampe nggak 500.000? Begitu nyampe 500.000 disebutnya bintang 2. Oke? Kalau kita konsumsi terus, kira-kira nyampe nggak 2 juta? Nah, kalau 2 juta disebutnya bintang 3. Itulah cara kita memulai. Anda boleh pilih dari bintang 1, bintang 2, atau bintang 3 sesuai dengan kebutuhan Anda. Tapi yang menarik Bapak Ibu, untuk menyelesaikan 8 tahap ini, kita diberikan 2 aturan main. Yang pertama, peringkat tidak pernah turun. Artinya kalau Anda sudah sampai tahapan tertentu, Anda tidak akan turun lagi ke bawah. Contoh, Anda tahapan bintang 3. Anda selamanya akan di sini, tidak akan turun ke tahapan 2 atau tahapan 1. Terus yang kedua, omset terakumulasi tanpa batas waktu Bapak Ibu. Yang 500.000 dan 2.200.000 ini boleh diakumulasi tanpa batas waktu. Anda pernah makan mie instan? Konsumsi mie instan? Kira-kira Anda makan mie instan sejak awal mulai makan sampai sekarang ada nggak 2 juta? Mie instan sehat atau tidak Bapak Ibu? Kalau untuk sesuatu yang tidak menyehatkan tubuh aja kita bisa konsisten, kira-kira kalau untuk kesehatan tubuh kita bisa nggak usahakan konsisten Bapak Ibu? Kalau kita konsumsi produknya terus, suatu saat akan nyampe nggak 2.200.000? Sampai. Berarti gampang? Setiap orang bisa jadi bintang 3? Bisa. Nah, langkah berikutnya apa? Ingat tadi langkah pertama jadi 100% pengguna. Kita pakai produknya. Langkah berikutnya ya kita cerita Bapak Ibu. Logikanya gini, Anda rasakan produknya, Anda rasakan khasiatnya, Anda sembuh. Biasanya Anda cerita apa nggak cerita? Iya, nggak usah disuruh cerita aja, gatel pengen cerita, bener nggak? Anda asam urat, bayangin ya, Anda asam urat, terkapar, terus minum produk Tiansi, sembuh. Orang nanya sama Anda, kok kamu bisa sembuh? Gimana caranya? Oh, tidak bisa. Mungkin nggak? Anda pasti cerita nggak? Nah udah, langkah kedua Anda cerita. Nah ketika Anda cerita Bapak Ibu, Anda bisa dapatkan keuntungan. Kalau Anda posisi di bintang 2, misalnya ada bintang 2, tadi bintang 2 belanja berapa? Anda sudah konsumsi produk kita sampai 500.000. Anda cerita sama orang, ini loh saya sehat pakai produk ini loh saya pakai produk ini, enakan segala macam. Dia belanja untuk keluarganya sekitar 2.200.000. Anda dapat komisi 160.000. Sesimpel itu. Bisnis ini sebenarnya bisnis cuma cerita. Anda sering cerita nggak kira-kira? Kalau punya film bagus Anda cerita sama teman nggak?
Tempat makan enak, Anda cerita sama teman nggak? Dibayar nggak? Nah, bedanya di bisnis ini Anda tinggal cerita tapi Anda dibayar. Aplaus dong untuk bisnis ini Bapak Ibu. Itu kalau Anda bintang 2. Tapi kalau Anda bintang 3, Anda cerita ke satu orang, dia juga belanja sekitar 2 juta, Anda dapat 240.000. Dan menariknya, kalau Anda mau konsisten, setiap bulan belanja minimal 50.000, Anda dapat keuntungan lebih besar. Anda dapat 320.000. Kalau Anda mau dibayar berapa Bapak Ibu? Pasti 320.000. Artinya lebih untung jadi bintang 1, bintang 2 atau bintang 3 Bapak Ibu? Artinya kalau kita mau serius jalankan usaha ini, baiknya mulai di bintang 1, 2 atau 3 Bapak Ibu? Aplaus dulu untuk Anda semua. Oke, jadi langkah pertama jadi 100%. Langkah kedua kita cerita aja udah. Nah, dari sekian banyak kita cerita, ada puluhan orang tuh kita cerita. Kira-kira ada nggak yang pengen punya penghasilan tambahan? Ada nggak yang pengen jalan-jalan ke luar negeri? Nah, langkah berikutnya kita tinggal merekrut Bapak Ibu. Dan kita tidak butuh banyak orang, kita butuh merekrut 3 orang yang mau bekerja sama dengan kita Bapak Ibu. Nah, kita rekrut aja 3 orang. Kira-kira kalau 3 orang ini diajarkan juga untuk hidup sehat Bapak Ibu, suatu saat pembelanjaan mereka nyampe nggak 2 juta? Berarti mereka bisa nggak bintang 3? Otomatis Anda naik jadi seorang bintang 4 Bapak Ibu. Simple? Jadi langkah pertama jadilah 100% pengguna, langkah kedua Anda cerita Bapak Ibu. Langkah berikutnya kita rekrut dari sekian banyak pelanggan kita yang mungkin tertarik jalankan usahanya. Mungkin tidak semuanya tertarik, tapi pasti ada yang tertarik, setuju nggak? Dan kita nggak butuh banyak orang, kita hanya butuh 3 orang. Langkah terakhir, lakukan yang namanya duplikasi Bapak Ibu. Maksudnya seperti apa? Kita ajarkan 3 orang ini untuk jadi 100% pengguna, untuk cerita, dan untuk merekrut. Berarti kira-kira mereka bisa juga nggak masing-masing dapat 3 orang? Ketika mereka jadi bintang 4, kita naik jadi bintang 5 Bapak Ibu. Dan ketika bintang 4 ini jadi bintang 5, kita naik bintang 6. Ketika mereka bintang 6, kita bintang 7 dan begitu terusnya sampai bintang 8 Bapak Ibu. Nah, apa yang menarik ketika kita bisa naik peringkat Bapak Ibu? Menurut survei, seorang bintang 4 yang mengikuti sistem yang diberikan One Vision atau bintang 5 itu bisa punya penghasilan 1 sampai 4 juta sebulan. Di bintang 6, 3 sampai 8 juta, bintang 7 5 sampai 15 juta dan yang menarik Bapak Ibu, di bintang 8 yang mengikuti sistem dia bisa punya potensi penghasilan 20 sampai 40 juta sebulan Bapak Ibu. Saya mau tanya sama Anda. Tadi kita bicara soal prioritas hidup. Anda pengen punya rumah baru? Pengen jalan-jalan ke luar negeri? Kira-kira kalau Anda punya penghasilan sekian, Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri nggak? Bisa bahagiakan orang tua nggak? Itulah yang kita tawarkan sama Anda. Dan bisnis ini simple Bapak Ibu. Anda pakai produknya, Anda cerita sama orang lain. Siapa orang nggak suka sehat? Betul nggak kira-kira? Dan menariknya kalau Anda menjalankannya serius, Anda bisa mencapai ini hanya dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Dan selain ini, kita juga memberikan reward-reward tambahan. Kita ada punya bintang 5 jalan-jalan ke luar negeri yang agak dekat. Bintang 6 Anda bisa terima motor harga 18 juta. Bintang 7 Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri yang lebih eksklusif. Anda bisa ke Spanyol, bisa ke Paris, ke Cina, atau bahkan Anda bisa menjalankan umroh atau datang ke pabrik Tianxi langsung Bapak Ibu. Dan di bintang 8 Anda bisa terima mobil seharga 180 juta Bapak Ibu. Dan menariknya tidak hanya itu Bapak Ibu. Setelah peringkat bintang 8, kira-kira si bintang 7 ini mau bintang 8 gak Bapak Ibu? Masa kan gak mungkin kita tahan kan? Dia mau terima mobil juga gak? Nah, kita bisa masuk ke peringkat yang namanya peringkat kehormatan. Kalau ada 2 orang bintang 8 disebutnya Bronze Lion, kalau ada 3 orang bintang 8 disebutnya Silver Lion, kalau ada 4 orang bintang 8 disebutnya Gold Lion. Apa yang menarik jadi seorang peringkat internasional? Saya mau tanya sama Anda. Kira-kira kalau saya kasih Anda untung 1 rupiah, besar atau kecil Bapak Ibu? Tapi kalau dari setiap batang rokok yang dibakar di Indonesia, 1 rupiahnya aja, besar apa kecil? Besar. Oh, besar. Nah, itulah yang namanya bonus sharing internasional Bapak Ibu. Ketika Anda masuk tahapan kehormatan, tahapan internasional, minimal Anda mendapatkan jatah 1% dari omset dunia. Dan Anda tahu omset di Indonesia, Tianxi Indonesia itu sekitar 80 miliar sebulan. Tianxi dunia itu sekitar 2,7 triliun sebulan Bapak Ibu. Dapat 1%-nya lumayan gak Bapak Ibu? Anda bayangkan orang Singapura beli teh Anda dapat duit. Orang Spanyol beli teh Anda dapat duit. Orang Cina beli teh Anda dapat duit. Inilah yang namanya aset sesungguhnya Bapak Ibu. Kebayang? Oke. Nah, Anda bisa pelajari lagi soal bisnis ini, tanyakan dengan pengundang Anda peringkat-peringkat yang lebih tinggi. Terakhir Bapak Ibu, saya yakin Anda datang ke sini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Setuju? Mungkin ada di antara Anda yang seorang ibu rumah tangga. Mungkin ada di antara Anda yang seorang karyawan, seorang mahasiswa. Mungkin ada di antara Anda yang pernah berbisnis atau bahkan belum pernah berbisnis sama sekali Bapak Ibu. Dan mungkin banyak di antara Anda yang bilang, Pak, saya tertarik sih bisnisnya, cuman saya nggak bisa ngomong. Ada nggak? Saya nggak ngerti bisnis, ada nggak?
Menariknya Bapak Ibu, kita punya satu sekolah bisnis namanya One Vision. One Vision ini adalah satu sistem sederhana yang sudah teruji Bapak Ibu dan gampang diduplikasi Bapak Ibu. Siapapun Anda, asalkan Anda belajar di sini, sudah terbukti banyak sekali leader-leader di Indonesia dengan berbagai latar belakang. Ada yang mahasiswa, pengusaha, dokter, ada yang mantan tukang parkir Bapak Ibu, tapi mereka bisa sukses karena mereka belajar dari yang namanya One Vision. Jadi saya sarankan Bapak Ibu, setelah ini Anda tanya lagi sama pengundang Anda bagaimana pola kerja One Vision. Yang paling pasti yang perlu Anda pelajari adalah 7 langkah. Saya tidak akan cerita sekarang, 7 langkah ini Anda bisa pelajari di acara yang namanya NDT atau Network Development Training. Jadi pastikan setelah ini Anda tanya sama para pengundang Anda kapan acara NDT terdekat. Dan yang menarik Bapak Ibu, di bisnis ini kita juga sudah sediakan alat bantu, ada CD, ada buku, ada pertemuan. Anda tinggal datang ke pertemuan-pertemuan lanjut untuk bisa menjalankan usaha ini. Sekali lagi lebih lengkap Anda bisa tanyakan sama para pengundang Anda. Slide terakhir. Bapak Ibu, kira-kira kalau Anda, anggaplah kita semua orang pesimis. Kita cerita sama orang lain soal bisnis ini. Jujur Bapak Ibu, saya mau tanya siapa di antara Anda yang baru pertama kali hadir, boleh? Saya boleh tanya ibu yang belakang sana? Oke. Bu, ibu pertama kali hadir, kira-kira menurut ibu, kalau ibu cerita soal konsep usaha ini, 1 bulan ibu bisa dapat berapa orang? Jujur. Minimal 2 ya. Oke, plus dulu ya untuk Bapak Ibu sendiri. Kira-kira kalau saya cerita, kita ngomong 1 bulan 1 orang, masuk akal nggak? Masuk akal. Semua orang bisa ya. Kita cerita 1 bulan 1 orang. Apa yang terjadi? Di bulan kedua kita baru berdua. Sedikit nggak kelihatannya? Tapi kalau konsep ini dilakukan Bapak Ibu, ingat kunci bisnis ini adalah duplikasi. Saat orang ini masing-masing ngajak 1, bulan berikutnya jadi 4, masih sedikit. Di bulan berikutnya jadi 8 orang. Saya mau tanya sama ibu, Bu, kira-kira kalau dalam waktu 12 bulan akan jadi berapa orang? Di atas 100, di bawah 100? Di bawah 1000, di atas 1000? Bisa di atas 1000 ya, mari kita lihat. Ternyata setelah 12 bulan, kalau terduplikasi secara maksimal, Anda punya sekitar 4096 orang Bapak Ibu. Kita tadi cerita soal aset, saya mau tanya sama Anda. Produktivitas bagus? Banyak buktinya? Banyak testimoninya? Artinya dengan mudah kita tinggal cerita. Coba Anda bayangkan, kita bayangkan bareng-bareng, Anda punya 4000 orang di seluruh negara di dunia, yang masing-masing mereka belanja gak usah banyak deh Bapak Ibu, 1 juta sebulan aja. Omset Anda berapa? 4 miliar sebulan. Kalau Anda dapat jatah 1%-nya aja, Anda dapat berapa? 40 juta sebulan. Artinya masuk akal bintang 8 penghasilan 40 juta? Aplaus dulu dong untuk Anda semua Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak orang di luar sana bilang usaha ini sulit, usaha ini butuh perjuangan, banyak orang gagal di usaha ini. Tapi ternyata Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada orang gagal di bisnis ini. Karena sebenarnya cuma ada orang yang berhenti terlalu cepat. Karena orang gagal itu berhenti terlalu cepat, sementara orang sukses bertahan lebih lama. Sekian informasi dari saya Bapak Ibu, pastikan Anda ambil keputusan. Karena pada malam hari ini mungkin adalah hari perubahan untuk Anda. Mungkin 1-2 tahun ke depan bisnis ini bisa memberikan perubahan untuk Anda semua. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke, sekali lagi betul-betul meriah untuk Bapak Faiz.